dengan NIM 123.1022. Saya Yonal Rakon dengan NIM 123.1025. Saya Nursyahria dengan NIM 124110013. Sebenarnya di sini kita tuh ada 2 orang lagi yang nggak hadir, yang satu nggak tahu kemana, nggak ada kabar, yang satu lagi sakit. Kayak yang sakit itu namanya gratis. Semoga kita doakan dulu, semoga dia cepat diberi kesembuhan sama Tuhan. Amin. Oke, tugasnya itu dari dosen kita adalah wawancara pelaku UMKM. Jadi kita harus belajar gimana sih caranya mengelola keuangan yang benar, mulai dari perencanaan operasional, produksi sampai biaya-biaya nggak terduga, sama ngambil keputusan manajemennya. Oke, kita langsung aja ke lokasi mana bakery. Terima kasih Pak Rudi atas waktunya sudah diluangkan untuk kita wawancarai seputar tentang keuangan manajemen bisnis. Nanti kita akan memberikan beberapa pertanyaan untuk seputar pertanyaan itu saja. Mungkin boleh langsung ke Pak. Oke, atas nama Bapak siapa tadi? Nama saya Rudi. Oke, Bapak Rudi. Bapak siap ya Bapak? Santai aja ya Bapak jawabnya. Oke, kita pertama-tama santai dulu Pak. Nama bisnisnya apa nih Pak? Sama makanan apa? Roti manis. Oke. Kalau di dalam menjalani usaha ini Pak, apa sih jenis pengeluaran nih yang paling sering, yang paling bikin Bapak pusing gitu buat dikeluarin? Misalnya kayak pengeluaran bahan baku kah, listrik kah, sewa bangunan kah, atau mungkin gaji yang paling banyak? Kalau untuk pengeluaran yang bahan baku, karena bahan baku itu tiap hari apa kadang-kadang per bulan itu naik, data tentu gitu. Pengeluaran bahan baku yang kita utamanya. Kalau gaji karyawan kadang-kadang pasti Makan ya Pak? yang umum bahan baku harus dan terduga gitu. Oh, berarti banyak dana-dana nggak terduga ya Pak? Ya, Kalau kadang bahan baku itu kadang-kadang nggak pasti sebulan naik atau kadang 2 bulan naik. dari harga pasar ya Pak, masalah. Jadi bahan baku yang paling repot nih. Oke, selanjutnya kalau jumlah produksinya lagi tiba-tiba bengkak nih Pak, lagi banyak. Biasanya pengeluaran di bagian mana nih yang biasanya ikut meningkat pesat? Bahan baku. Bahan baku lagi. Ya, semakin bagus produksi, semakin meningkat produksi, bahan baku kita harus bertambah. Jadi misalnya kayak tepung aja ya, tepung kita per minggu hampir 50 bar. Tepung 50 bar. Ya, itu kalau produksi standar, kalau misalnya naik ya kita bisa lebih. Terus kalau misalnya Bapak Ibu nih, Bapak ini nyatet nggak, dipisahin nggak antara biaya buat ngebuat produk kayak bahan baku kah, terus dipisahin nggak sama biaya buat kebutuhan operasional? Itu kira-kira pencatatannya dipisah. Kalau itu semua kita sudah mungkin ya data-data itu semua dari bahan produksi, pengeluaran, pemasukan, tiap harinya itu pun kita ada. Dan untuk bahan baku setiap satu rotinya kita sudah tercatat semua. Oh, di Bapak sampai hitungnya detail banget ya per satu roti ya Bapak ya Ya, berarti ya? betul. Oke. Karena kan kalau perhitungannya per satu roti seperti ini, itu ya mempengaruhi pengeluaran. Nah, pendapatan kita bisa kalkulasikan dalam satu roti ini bisa kalkulasikan. Berarti masalah bahan-bahan di luar bahan baku kayak operasional dihitung ke dalam situ semua udah komplit ya Pak hitungannya ya Pak? Enggak, kalau operasional yang di luar bahan baku ya kita tetap ada hitungan sendiri-sendiri. Dan setelahnya kita sudah punya budget untuk operasional di luar bahan baku seperti itu. Pas Bapak selanjutnya nih Pak, pas Bapak nentuin harga jual produk sama jasa, Bapak nih kan hitung total biaya yang dikeluarkan kan ya buat satu produk ya. Betul. Tadi seperti yang Bapak disebutkan, coba saya boleh tahu kan nih Pak, lebih ringkasnya nih Bapak nentuin
buat apa aja. Misal biaya operasionalnya bapak masukin, hitung dari uang listrik dulu, uang gaji dulu, uang segala macam, kan banyak dari kayak karyawan. Terus bapak masukin juga uang bahan bakunya itu apa aja. Bapak gimana cara dijadiin biar dalam nominal harga roti? Kalau untuk masuk itu, untuk satu roti ini kita misalnya ada, sekarang kita harga 5.000 untuk persisnya. Semua roti apa? Semua roti. Kita ini ada 5 varian apa? Coklat, keju, abon, kacang, coklat kacang. Nah, setelah penjualan ini roti itu kita keluar ke pasaran, itu sudah kalkulasikan semua dari gaji karyawan, dari pengeluaran ini. Untuk keuntungan dari roti itu kita sudah kalkulasikan semua untuk biaya ya seperti tadi gaji, listrik, pengeluaran bahan baku, itu kita sudah kalkulasikan semua. Tinggi sekali ya Bapak. Saya jadi ragu mau bikin usaha. Ya kalau bikin usaha harus berani, karena apa? Kalian masih muda-muda, jadi jangan kalah sama yang tua-tua. Justru usaha itu dari sekecil, dari kecil besar. Kalau usaha langsung besar itu alamat usaha. Benar sih, benar. Oke Pak, pertanyaan terakhir dari saya nih ya Pak. Dalam sepanjang Bapak ngejalanin usaha ini nih, kan tadi kita sudah ngobrol ya Pak, ada Bapak pernah ngalamin pengeluaran yang nggak diduga-duga nih, atau pengeluaran yang di luar perkiraan Bapak. Nah, misalnya kayak biaya servis alat pasti ya Pak, kayak tiba-tiba rusak. Atau ongkos kirim itu tuh ada lagi nggak selain itu? Atau gimana sih mempengaruhinya sama keuangannya Bapak? Ya, semua itu kan sudah kita susun, sudah kita tata, dan semua biaya-biaya yang tak terduga itu kita sudah siapkan. Oh, dipisah ya Pak, ada biaya tak Jadi terduga. kita hitungannya itu bukan sebulan, 2 bulan, kita hitungannya setahun. Jadi kita sudah kalkulasikan. Jadi kan hitungan per hari kita ada pembukaan per harian ya, pembukaan harian, bulanan, mingguan, bulanan, bahkan tahun ini kita pun ada. Jadi tahun depan apa nih yang harus kita siapkan? Iya, benar. Misalnya, nah kalau dalam harian ya, untuk minggu ke depan apa yang harus kita siapkan, kita sudah siapkan. Terus untuk bulanannya kita sudah perkirakan. Jadi semua kita hitung itu nggak hanya 1 hari 2 hari 3 hari, jadi kita hitungan per tahun. Jadi ya dalam 1 tahun ini ada apa. Nah, itu kita pendanaan ataupun biaya itu sudah kita siapkan. Termasuk biaya tak terduga. Biaya tak terduga. Nah, dengan tahunannya kan itu sudah ketahuan di tahun. Iya, benar Pak. Proper banget ya Pak, dimulai dari pemisahan biaya operasional, nyatetnya dipisah, biaya bahan baku, sampai biaya tak terduga ternyata dicatatnya sampai 1 tahun ya Pak. Ya. Oke, keren sih Pak. Itu pertanyaan dari saya, nanti selanjutnya bisa dilanjutin sama teman. Yang kedua, Kalau misalnya bakal lebih ramai nih Pak, pengeluaran apa yang biasanya naik Pak? kalau itu bahan baku ya, bahan baku itu pasti. Terus biaya-biaya seperti operasional itu pun pasti naik. Ada semacam biaya sales, biaya pengiriman, biaya operasional lah, biaya operasional itu pasti naik. Semacam dan dari mbak roti kemana kan tadi ke bensin, apa namanya ya buat operasional sales kita, sama kulit kita. Intinya yang mengikuti itu bahan baku operasional itu mengikuti apa namanya ya naiknya ke sana, naik ke produksi yang selalu mengikuti bahan baku dan operasional. Ya Pak, apa biaya, ada biaya yang bakal dibayar dan Pak, kalau pemisahannya lebih sedikit? Kalau untuk itu pasti kayak listrik itu kan wajib kita bayar, gaji karyawan itu wajib kita bayar, dan biaya operasional bahan baku itu tetap kita harus bayar. Karena bahan baku kan kita cash. Kalau tempat ini Pak, jatuhnya Bapak sewa atau enggak? Kalau jatuhnya ke sana kita begini. Kalau untuk usaha, tempat usaha alhamdulillah kita sudah tidak Oh, alhamdulillah pribadi ya Pak, berarti nggak usah bayar sewa tahunan ya Pak ya? ya bayar, makanya kan ya saya sebutin dari tadi kalau biaya ini enggak kan, yang saya sebutin kan dari tadi biaya produksi dan biaya operasional. Ya, karena tempat udah nggak pusing lagi ya Pak ya? Tempat kita kata pusing.
Pertanyaan ketiga, kalau mau meningkatin produksinya, biaya apa yang harus diperhatikan lagi? Yang pertama Bahan bahan baku. Bagaimana produk kita mau bagus kalau bahan baku kita selalu kurang. Jadi bahan baku itu wajib untuk kita ini. Tiap ada kenaikan, ada peningkatan atau apa, itu bahan baku sama. Jadi bahan baku tuh iya, Iya. maksudnya harus benar-benar walaupun naik tuh harus benar-benar disortir, harus benar-benar dianggarin, direncanain supaya nggak terlalu boros jatuhnya ya Pak ya? Ya itu mau nggak mau, kalau bahan baku itu mau nggak mau wajib gitu loh, mau harganya naik atau apa, karena ya maaf produk kita itu nggak sembarangan gitu loh. Untuk bahan bakunya benar-benar bahan baku kita yang kualitas paling bagus, karena kita di sini selalu menjaga kualitas dan kita nggak mencari kuantitas. Kuantitas itu kalau kualitas kita bagus, kuantitas itu akan meningkat. Bapak pernah nggak sih Pak antara pemasukan dan biaya? Maksudnya Antara uang masuk nih yang Bapak terima sama biaya yang Bapak keluarin, Bapak sering hitung nggak? itu udah pasti. Kayak maksudnya biar supaya target nih Bapak nih sanggup nggak nih besok untuk produk selanjutnya ditaikin gitu? Kalau itu udah pasti. Kita itu menghitung biaya produksi, biaya ini itu sudah kita kalkulasikan sebelum istilahnya apa, setahun sebelumnya itu, tahun ke depan kita sudah prediksikan. Oh harganya sekian. Nah harga kita mau naik sekian. Itu kualitasnya tetap kita jaga. Karena kita mau naikin harga barang, kalau kualitas kita kurang bagus, kita juga nggak berani. Bikin konsumen ya. Jadi kalau untuk itu semua sudah kita rencanakan, sudah kita wacanakan di pembukaan kita itulah. Yang terakhir ya Pak ya, apakah Bapak ada cara buat jaga pengeluaran lebih stabil? Pasti. Kalau enggak seperti itu, enggak kita jaga, enggak kita manage, enggak kita hitung, ya kita hancur. Sekecil apapun pengeluaran, kita harus memanage-nya. Kita udah planning ke depan untuk masalah anggaran-anggaran itu. Sekecil apapun. Termasuk kenaikan biaya pokok yang inflasi lah ya? Ya, betul. Kayak kemarin istilahnya kan PPN naik. Nah, itu pun kita udah hitung semua. Karena banyak relasi yang istilahnya kayak penjual produk bahan-bahan itu kan dia kan selalu ngasih tahu, Pak, untuk bulan depan ini ada kenaikan. Nah, kita sudah hitung untuk itu. Kalau nggak seperti itu ya usaha kita cepat Naik turun. hancur. Iya. Kalau kita nggak tahu situasi pasar, situasi lapangan seperti itu. Kira-kira begitu ya Pak ya, sekitar biaya. Selanjutnya sih kita bakal muter-muter di sekitaran masih biaya, cuma bagian anggaran sama perencanaan. Oke, jadi sama saya. Itu pertanyaannya mengenai tentang penganggaran untuk perencanaan. Nah, saya itu mau nanya, rencana Bapak untuk penyusunan keuangan, perencanaan ke depannya, itu gimana? Terus sama Bapak tuh pencatatan itu melalui apa? Buku kah, sistemnya buku kah, atau kayak pakai yang dari data ya gitu. Jadi kalau untuk perencanaan seperti itu, untuk anggaran, untuk apa itu jauh sebelum kita mau produksi itu pun kita udah anggarin. Jadi sistem kita mungkin tahunan lah, tahun depan, tahun ini pun kita sudah anggarin berapa yang harus kita siapkan untuk tahun depan, di tahun depan itu kita sudah anggarin semua. Dan untuk penyimpanan ataupun data-data itu kita ada yang kita tulis, ada yang kita digital. Jadi kalau untuk hitungan harian mungkin kita pakai buku untuk pengeluaran, ini kita pakai buku dulu, setelah itu kita masukkan ke digitalnya ataupun ke komputernya. Kita sudah semua ya, alhamdulillah kita itu udah ya sedikit modern lah, walaupun usaha kita usaha rumahan. Berarti yang kira-kira yang pakai di kita tuh buat ngecek bulanannya lah ya Pak ya? Triwulan hari juga? Harian, mingguan, bulanan, tahunan itu pun kita sudah detail semua. Jadi untuk
yang buku itu hanya operasional per hari. Setelah sore kita masukin ke data. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, menurut Bapak tuh perencanaan anggaran itu sangat penting nggak sih di usaha Bapak? Terus sama misalkan kayak penyusunan anggaran nih, terus nggak sesuai sama yang manualnya, yang buku, sama yang di digitalnya, itu gimana? Kalau untuk itu ya semua sudah kita perencanaan semua. Jadi namanya usaha, kalau nggak kita rencanain dari awal, ya kan tidak. Biaya hariannya, biaya mingguannya, biaya bulanannya, itu semua sudah kita rencanakan semua dan sudah matang semua. Untuk apa namanya tadi selisih itu, misalnya di harian itu ada selisih, kita cari hari itu. Kalau misalnya hari itu tidak terselesaikan, besok kita cari lagi sampai selisih itu penuh. Dan selisih jangan dibiarkan berlarut-larut. Misalnya hari ini kita selisih Rp1.000 misalnya. Nah itu pun harus kita cari, ini selisihnya di mana? Apa dari pihak kami, apa namanya, dari bahan-bahannya, dari bahan produksi ataupun dari seperti yang dari luar. Itu tetap kita harus cari hari itu. Nggak temu besok. Itu harus kita temukan. Kenapa? Kalau selisih seperti itu dibiarin, makin lama makin besar dan bisa menjadi beban produksi kami. Selanjutnya yaitu suatu saat pengeluaran itu lebih besar daripada rencana atau anggarannya. Terus apa tuh yang Bapak lakuin? Tiba-tiba anggaran Pasti ada. Namanya usaha, pasang surut itu ada. Kenapa kita rencanakan tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun? Biaya yang seperti itu kita udah bisa backup. Belum tentu tahun depan kita akan seperti tahun ini. Kita udah kalkulasikan tahun depan berapa. Nah, biaya itu kita tidak menyiapkan cuma 1 tahun, 2 tahun. Kita siapkan pasti jangka panjang. Jadi 5 tahun depan kita sudah susun semua. Dan biaya pun kita sudah siapkan. Nah, misalkan kalau pendapat usaha Bapak omsetnya naik nih, terus pengeluarannya tuh lebih besar daripada omsetnya. Terus itu tuh Bapak gimana cara nanganinnya? Atau ada kayak gaji karyawan dikurangin kah? Atau itu gimana? Kalau kayak gitu istilahnya kita tinggal cari permasalahan. Misalnya kenapa ini tahun ini kok omset kita turun, biaya produksi lebih tinggi daripada biaya pemasukan. Jadi kita cari apa kesalahannya. Apakah itu di bahan baku, apakah itu di operasionalnya, apakah itu di bagian-bagian yang istilahnya apa, human error lah, katanya human error itu gimana. Jadi hal semacam itu sebenarnya sudah kita antisipasi sebelum kita memulai produksi. Anggaran bulanan, anggaran harian, mingguan, bulanan, dan tahunan itu sudah kita siapkan. Makanya hal-hal semacam itu pasti terjadi. Jadi dengan kita sudah mempersiapkan semuanya, ya bisa terselesaikan. Tinggal kita cari permasalahan di mana. Setelah itu terobati, ketahuan ini, kita tinggal melakukan yang itu. Keren ya? Oke, saya pertanyaan dari saya nanti dilanjutin sama lanjut lagi ya Pak, ini tentang tanggung jawab masing-masing tim ya, lebih tepatnya. Apakah masing-masing bagian diberikan tanggung jawab mengatur keuangannya sendiri, Pak Tim? Kalau mengatur keuangan itu tetap kita bagian admin. Dan mereka lebih tepatnya setiap bahan keluar dan bahan masuk harus sesuai dengan apa yang diambil. Misalnya sales kita ada di kita. Misalnya hari ini mengambil roti itu 1.000 dengan harga roti satunya 5.000. Nah, mereka kembali ke admin itu sama, harus sesuai dengan yang saya ambil. Karena kita di sini nggak ada rekening. Jadi kebanyakan kita buat itu. Terus sekarang kalau kita sedang membentuk mitra.
kita usaha yang istilahnya membantu kita penjualan di sini. Berarti kalau itu biasanya Bapak gimana yang Pak operasi? Biasanya nggak ada retur. Kalau lebih itu nggak mungkin, tapi kalau kurang pasti. Kalau kurang itu ya tanggung jawab masing-masing sales atau pekerja kita. Misalnya ya, namanya di luar itu kan nggak sesuai nggak sama dengan apa yang kita inginkan. Di luar ada panas, hujan, cuaca, gitu kan. Roti kita itu, mohon maaf, ini roti manja. Apa tuh Pak? Nah, manjanya dia nggak bisa kena panas, kena dingin nggak bisa. Dia udara stabil seperti ini, suhu ruang ya. Jadi kalau kena panas kayak topping-toppingnya ini bisa rusak lah, kejunya, kualitasnya berkurang. Kalau kena dingin, kena AC aja, dia akan cepat keras. Makanya kita jualan nggak yang ber-AC, angin kan. Jadi roti kita itu roti manja yang harus kita lakukan ya kayak ya bagaimana sih anak yang manja itu bagaimana lakukan istimewa. Rasanya juga istimewa. Coba aja Pak, apakah Bapak secara rutin mengecek catatan keuangan laporan? Harus wajib itu. Jadi setiap harinya ini kita selalu kontrol pemasukan dari setiap agen kita, sales kita. Jadi pagi itu mereka ngambil itu harus laporan ke kita. Berapa yang dibawa, nah setelah pulang dia pun harus laporan. Berapa yang habis. Kalau enggak hari ini besok. Itu setiap hari itu wajib laporan. Karena kan kalau enggak begitu, bagaimana kita merapikan data? Data itu penting karena bersangkutan dengan keuangan. Wajib itu. Setiap hari harus ada laporan keluar masuk barang, keluar masuk uang. Cara apa yang sudah Bapak lakukan untuk memastikan bahwa pengeluaran dalam usaha ini benar-benar penting dan tidak membuang-buang? Ya itu tadi dari setiap agen, setiap ini dan kontrol produksi itu harus. Roti yang kurang efektif atau kurang bagus kita nggak keluarkan ke luar. Jadi kita taruh siapa yang makan silakan, kalau enggak ya kita jual. Roti yang nggak bagus itu selalu kita singkirkan. Yang keluar di pasaran adalah roti-roti yang berkualitas. Jadi untuk menanggulangi seperti itu adalah kita selalu kontrol produksi. Bagaimana produksi hari ini, bagaimana produksi kemarin. Jadi kalau kita nggak kontrol produksi itu pengaruhnya besar buat pemasukan dan pengeluaran kita. Jika ada bagian usaha yang totalnya menurun, bagaimana Bapak mengetahui langkah-langkah yang biasanya diambil? Kalau seperti itu, karena kan kita setiap harinya ada laporan. Jadi kita akan mengetahui, oh kamu performa kamu menurun. Nah itu biasanya dari pihak kami, manajemen itu akan membantu dengan mencarikan customer, reseller ataupun mitra baru untuk menutupi kekurangan dari satu agen ataupun satu reseller ini kita gitu agen ataupun sales kita. Jadi ditutupi dari kami yang dari pihak manajemen, oh kamu ini kurangnya seperti ini, kamu kurang seperti ini. Terus kita ada reseller baru, tolong kamu urusin reseller sini, tolong kamu datengin orang ini. Dengan cara seperti itu, keloyoan, istilahnya loyo yang tadi yang sudah turun itu akan naik kembali dengan kita backup dengan laporan tiap hari. Jadi kita kan tahu, oh misalnya si Mbak Ani nih usahanya gimana Mbak Ani hari ini, oh ya udah besok kamu temuin ini, kamu sini, ntar itu
jadi mitra kami. Nah, seperti itu tambal sulam seperti itu kita akan selalu menjaga kualitas, akan menjaga istilahnya yang menurun menjadi stabil. Jadi dari pihak kami jangan diam dengan laporan tiap hari laporan, kita akan tahu yang mana yang harus backup, yang mana harus ditangani. Berarti selain dari ada pertanggungjawaban dari tiap-tiap tim ya, tim produksi, pemasaran, sales dan sebagainya, ada juga pertanggungjawaban dari internal inti ya Pak? Iya. Jadi pertanggungjawaban mereka itu kan bagaimana penjualan kita semakin baik semakin meningkat. Pertanggungjawaban kita ya melihat bagaimana sih supaya penjualan mereka itu tidak loli. Nah, kita pun tidak tinggal diam gitu, nggak duduk manis atau apa. Kita pun selalu memantau mereka di lapangan, walaupun kita nggak terjun langsung di lapangan, tapi kita punya data, punya apa namanya yang buat mereka itu bisa bertambah dan bertambah. Sejauh mana pentingnya setiap orang yang terlibat dalam usaha ini mau juga bertanggung jawab atau yang digunakan? Itu sangat penting. Kalau untuk pertanggungjawaban atau pentingnya setiap individu untuk pertanggungjawaban itu semua penting. Karena apa? Selisih satu pun kita akan goyang. Makanya setiap agen reseller ataupun sales kita itu mereka harus bertanggung jawab sesuai dengan apa yang mereka pilih. Kayak barang misalnya kalau mereka 10, ya harus kembali. Kalau kurang berapa? Ya tetap kita tahu sih. Gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak. Saat Bapak ingin membeli peralatan baru atau menambah karyawan, informasi atau pertimbangan keuangan apa saja yang biasanya dipikirkan sebelum memutuskan? Untuk hal itu ya, terus pembelian peralatan, kemudian penambahan karyawan itu sebelum kita melakukan itu kita sudah ada dananya. Misalnya kayak tadi kan istilahnya kita sudah mempersiapkan budget itu dari 1 bulan, tahun, 2 tahun. Nah itu kan ada biaya-biaya yang ini buat produksi, ini buat peralatan, ini buat bahan baku, itu pun semua kita sudah siapkan. Nah, sudah kalau untuk penambahan karyawan itu kita melihat bagian produksi itu stabil ataupun naik. Nah, semakin tambah produksi ataupun semakin naik produksi kita, otomatis karyawan itu nambah. Untuk pembelian peralatan ataupun apa itu sudah kita anggarkan dalam 1 tahun. Itu sudah pemakaiannya itu ya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya pertanyaan lagi, kalau ada peluang untuk membuka cabang baru atau memperluas usaha Bapak, faktor keuangan apa saja yang jadi perhatian utama Bapak sebelum melangkah ke depan? Kalau untuk apa namanya kita buka cabang baru ataupun kita buka kayak sekarang kan kita kita lagi buka mitra baru. Nah yang harus kita persiapkan untuk ini yang pertama adalah bagian perlengkapan. Apa perlengkapan yang harus kita siapkan buat mitra kita? Misalnya meja, bus, apa itu sudah masuk di biaya apa namanya persiapan buat itu pun sudah kita rincikan di bagian-bagian yang sudah kita biaya dapat juga biaya ini itu semua sudah kita persiapkan bagaimana kita mengantisipasi hal semacam ini kan kita dari awal nggak mau dong kita produksi segini. Bagaimana caranya kita membuka peluang usaha semakin besar dan semakin besar. Otomatis itu sudah kita terapkan anggaran yang seperti itu sudah kita masukkan dalam perencanaan. Jadi kita sudah tidak bingung buat itu gimana, buat cabangnya bagaimana. Itu semua sudah kita rencanakan semua. Lanjut ya Pak, pertanyaan dari saya, apakah Bapak pernah memutuskan untuk menghentikan salah satu produk atau layanan karena alasan keuangan?
Kalau pernah, keputusan itu berdasarkan apa? Bukan pernah lagi, sering. Jadi itu kayak reseller kita ataupun sekarang ini mitra-mitra kita nilai dari 1 minggu, 2 minggu, lamanya sebulan. Ada perkembangan nggak di dalam mereka usaha mereka ataupun apa? Ini kan di lapangan itu ada perkembangan nggak? Kalau nggak ada perkembangan seminggu 2 minggu, ya pasti kita putus. Terus kita tidak kasih barang ataupun tidak apa. Karena yang kita cari adalah mereka yang berjiwa patriot lah, kuat di dalam lapangan itu. Oh minggu ini misalnya kita kasih barang 100, oh minggu depannya sudah 150, minggu depannya sudah 200. Nah begitu yang kita cari, orang-orang seperti itu. Kalau misalnya oh hari ini kasih 100, kok minggu depannya masih ada sisa 50, kasih lagi 50, kok masih ada sisanya berapa, 20. Nah itu yang kita pikir. Karena tidak sesuai Kalau target, tidak sesuai target kita, ya kita kalau seperti itu harus ambil keputusan. harus ambil keputusan. Kalau tidak dan berlanjut pembengkakan dan pembengkakan. Selanjutnya, menurut Bapak, seberapa penting informasi tentang biaya dan pendapatan dalam membantu mengambil keputusan besar dalam usaha? Kalau itu penting sekali ya, karena setiap usaha kita, apalagi kita usahanya seperti ini, kita berhadapan langsung dengan pelanggan, customer. Informasi yang semacam itu penting. Seperti tadi, usaha satu customer menurun, nah, kita putus, kita cari yang lebih ulet terus mereka benar-benar mau usahanya gitu loh, yang oh ya saya harus begini, setiap hari saya harus meningkat. Kalau informasi seperti itu kita abaikan, kembali lagi lalu kita akan menumpuk masalah kembali lainnya ke keuangan. Ya tidak pasti, itu nggak usah dijelasin secara ini, ya udah ketahuan dari 100 cuma 50, nah 50 kan udah nggak, udah. Nah, penyebabnya ya itu tadi, kita selalu kontrol. Kalau nggak kita kontrol ya kita nggak tahu kan. Kok bisa itu, kok berarti orangnya nggak punya jualan, apa. Yang terakhir, Bapak, apakah ada pengalaman di mana awalnya Bapak merasa bingung mengambil keputusan, tapi setelah melihat data keuangan perusahaan Bapak ini atau usaha Bapak jadi lebih yakin atau mantap? Bisa ditolong cerita sedikit? Kalau untuk pengambilan keputusan seperti itu, ya, apalagi masalah dana, ya kita kan punya data-data yang sudah kita ini, harian, bulannya, atau tahunan, itu akan ketahuan. Oh ya, apa yang harus saya lakukan? Andai kata, kok usaha saya agak menurun, bagaimana caranya supaya keuangan kita tidak bocor ataupun tidak boncos gitu. Jadi tidak rugi. Kalau kita punya istilahnya ya manajemen ataupun tim yang istilahnya bisa kita ajak musyawarah, ya kita musyawarahkan dulu ini penyebabnya kenapa kok bisa begini. Nah setelah kita musyawarah itu dapat keputusan ataupun hasilnya ada, baru kita tidak ganti. Oh ini yang harus di-cut, ini yang harus dibenahi, oh ini yang harus diperbaiki. Seperti itu. Kita nggak pernah mengambil keputusan itu tanpa adanya musyawarah. Ya, jadi wah ini harus begini. Ya, kita punya tim, kita punya owner, kita punya direktur, asal ngomongnya, kita punya manajer, kita punya agen-agen, kita punya ini. Nah dari situ akan ketahuan penyebabnya apa. Dari punya owner kamu segini, kita lakukan. Setelah itu ketahuan, oh iya ini penyebabnya. Setiap keputusan kita tidak ambil sepihak, tapi tetap ada musyawarah mufakat. Menghasilkan sebuah Keputusan, iya. Kalau misalnya nggak seperti itu, kalau misalnya kita ambil keputusan sepihak, itu akan berantakan. Dalam suatu perusahaan kita harus mufakat dan mufakat.
ya ada juga istilahnya keputusan yang tidak kita harus apa namanya dimusyawarahin, karena kita itu punya wewenang kayak owner istilahnya kita bagian apa produksi bagian itu mereka punya kewenangan. Nggak harus saya mufakat, nggak harus saya musyawarahin kamu, kita bisa ini apa namanya peningkatan pendidikan kita. Bahkan nggak semua hal yang harus kita kasih tahu kepada anak kita. Ada sesuatu yang harus kita sendiri yang tahu. Sudah cukup pertanyaan dari saya, sudah sangat-sangat membantu kita ya Pak. Kalau misalnya kita mau bangun ya UMKM mulai dari mahasiswa lah ya Pak. Ya, harus itu. Iya. Karena usaha itu memang dari itu, dari kalian-kalian yang punya wawasan, yang punya intelektual tinggi. Jadi ini yang bermain, bukan pelopor, iya. Jadi kalau kalian kan istilahnya punya peluang itu apa? Pikiran kalian tuh yang masih cerdas, masih semangat sekali gitu. Ini bisa dicampur, ini bisa dicampur, ini siap. Ya, kita udah. Udah sih permasalahannya di males aja sih Pak. Oke. Terima kasih banyak ya Bapak udah sharing pengalaman hari ini. Banyak banget pembelajaran yang bisa saya ambil dan teman-teman saya semua. Terutama tentang cara mengatur usaha biar tetap jalan dan keuangannya aman. Semoga usaha Bapak terus lancar dan makin maju. Amin. Amin. Dijawab. Oke. Buat teman-teman yang semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak buat sharing-sharing ya Pak. Terima kasih banyak Bapak. Oke semuanya, itu tadi wawancara kita bersama Bapak Rudi Hartono sebagai admin dan juga penanggung jawab dari operasi harian pabrik. Semoga bisa kasih gambaran dan juga bisa kasih semangat kita, motivasi kita sebagai mahasiswa, bagaimana caranya menetapkan akuntansi manajemen di usaha UMKM yang kecil. Oke semuanya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.